Kalimantan, sebagian besar daratannya hutan hujan tropis. Hutan Kalimantan merupakan paru-paru dunia, menjadi penyeimbang iklim global, karena hutannya menyimpan dan menyerap karbon dioksida. Sayangnya, pada masa lalu, hutan Kalimantan lebih berorientasi ekonomi dengan penebangan skala besar dan alih fungsi hutan menjadi tanaman monokultur. Akibatnya, hutan rusak, memisahkan masyarakat adat dan lokal dari hutannya, dan menjadikan hidup masyarakat miskin permanen. Perhutanan sosial hadir sebagai koreksi. Kalimantan Barat merupakan provinsi terdepan dalam perhutanan sosial dengan luas 572.000 hektar. Untuk 142 lembaga pengelola hutan desa atau LPHD, 24 KTH HKM, 34 KTH HTR, 4 KTH Kemitraan Kehutanan, dan 20 lembaga masyarakat adat. Kabupaten Kuburaya memiliki luas perhutanan sosial 133.056 hektar dengan 31 LPHD dan 1 KTH HTR. 83% berada dalam hutan desa landscape Kubu Perang Tikar. Hutan desa landscape Kubu Perang Tikar merupakan areal perhutanan sosial yang berada dalam satu hamparan, dengan 20 LPHD sebagai pemegang persetujuan pengelolaan hutan desa dengan total luas 109.432 hektar. Ekosistem jenis hutan pada desa landscape Kubu Perang Tikar terdiri dari jenis hutan gambut seluas 58.361 hektar, jenis hutan mangrove seluas 47.361 hektar, dan 3.710 hektar jenis hutan mineral. Ekosistem jenis hutan yang demikian menjadikan hutan desa landscape Kubu Perang Tikar menjadi mega biodiversity. Pada jenis hutan mangrove, hasil identifikasi biodiversity tumbuhan mangrove oleh Sampan Kalimantan pada tahun 2017. Terdapat 33 jenis mangrove sejati dan 34 jenis mangrove asosiasi yang mewakili 33% dari jenis mangrove sejati di dunia dan mewakili 44% mangrove sejati di Indonesia. Berdasarkan pengukuran kedalaman gambut yang dilakukan oleh Sampan Kalimantan pada tahun 2018, jenis hutan gambut di hutan desa landscape Kubu Perang Tikar, kedalaman gambutnya mulai dari 0,5 meter hingga lebih dari 14 meter di dalam tanah. Serta terjaga lestari jenis kayu dan tumbuhan hutan. Tumbuhan dan satwa terancam punah dan dilindungi, yang menjadikan hutan desa landscape Kubu Perang Tikar sebagai habitat terumahnya antara lain teruntung, barus mata buaya, dungun, gedabu, bekantan, pesut, buaya, beruang madu, macan dahan, dan burung rangkong. Berdasarkan penghitungan nilai karbon oleh Sampan Kalimantan pada tahun 2020, ekosistem jenis hutan pada hutan desa landscape Kubu Perang Tikar didominasi jenis gambut dan mangrove, memiliki potensi penyerapan dan penyimpanan karbon setara hingga 40 juta ton karbon atau 148 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Hutan bagus dijaga menjadi strategi utama dalam konservasi untuk mempertahankan kelestarian hutan desa landscape Kubu Perang Tikar. Area hutan yang dijaga seluas 109.432 hektar, melalui patroli rutin minimal 1 bulan 2 kali. Pengamanan juga dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dari perburuan. Patroli pada dasarnya kegiatan penyadartahuan tentang pentingnya menjaga hutan dan konservasi keanekaragaman hayati. Kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan karena
58.361 hektar hutan desa landscape Kubu Padang Tikar berupa jenis hutan gambut, dengan tingkat kerusakan lahan gambut 7.759 hektar. Penanggulangan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi tugas berat bagi LPHD. Penanggulangan dengan melalui pemulihan hutan gambut, dengan pengaturan hidrologis gambut sehingga gambut tetap basah, dan penghutanan kembali melalui penanaman maupun reforestasi alami. Penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui pembentukan satuan tugas pemadaman LPHD, penyediaan 20 peralatan pemadaman untuk 20 LPHD, serta gerak cepat terpadu memadamkan kobaran kebakaran hutan dan lahan. Hutan rusak dipulihkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memulihkan ekosistem hutan desa landscape Kubu Padang Tikar. Hutan rusak dipulihkan dengan merawat pertumbuhan hutan secara alami dan melakukan penanaman. Lahan rusak yang akan dipulihkan seluas 13.824 hektar yang terbagi jenis hutan mangrove seluas 5.835 hektar, jenis hutan gambut seluas 7.759 hektar, dan jenis hutan mineral seluas 230 hektar. Pemulihan hutan menjadi bagian tidak terpisahkan dari konservasi. Pemulihan hutan dengan penanaman tanaman endemik, menanam tanaman yang menjadi pakan satwa liar, menjaga ekosistem perairan mangrove dan gambut agar tetap baik. Hutan bagus lestari, hutan rusak kembali bagus, membuat tumbuhan dan satwa liar harmoni, menjadikan hutan desa landscape Kubu Padang Tikar sebagai rumahnya. Pembalakan liar dan pemanfaatan kawasan tidak terkendali harus diatasi. Karena hutan lestari, masyarakat sejahtera, tujuan besar perhutanan sosial. Pemanfaatan hutan desa landscape Kubu Padang Tikar untuk multiusaha dengan pelaku utama masyarakat melalui LPHD. Pemanfaatan multiusaha terdiri dari jasa lingkungan, agroforestry, termasuk silvopastura dan silvofisery, serta pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan juga dengan pengembangan produk-produk hasil hutan dan pemasaran produk hasil hutan. Masyarakat sebagai pelaku utama membentuk kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS. Masyarakat sebagai pelaku utama adalah penerima manfaat terbesar. Masyarakat mendapatkan manfaat langsung dan tidak langsung dalam pemanfaatan hutan desa landscape Kubu Padang Tikar. Lebih dari 15.000 KK dengan 53.000 jiwa yang terdiri dari 27.907 pria dan 25.945 wanita. Kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang cakap dengan perencanaan yang terukur jadi kunci keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan perhutanan sosial. Karenanya, LPHD harus memiliki rencana kelola perhutanan sosial atau RKPS. Dari 20 desa, hingga saat ini sudah ada 10 RKPS yang disahkan oleh BPSKL dan 10 RKPS yang sedang dalam proses. Berbagai rangkaian pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sehingga melahirkan sumber daya manusia yang cakap menjadi bagian rutin dari kegiatan LPHD dalam pengelolaan kelembagaan. Dukungan pemerintah dalam mensukseskan program perhutanan sosial menjadi bagian dari visi pembangunan kehutanan Indonesia. Pemerintah memberikan arah pembangunan kehutanan. Pelaku usaha sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan perhutanan sosial. 20 lembaga pengelola hutan desa landscape Kubu Padang Tikar telah memiliki mitra kerjasama usaha, yakni PT Belantara Sejahtera Mandiri atau PT BSM, melalui proses kerjasama yang equal. PT BSM menyediakan modal untuk membiayai rencana kelola perhutanan sosial atau RKPS yang sudah disahkan oleh UPT BPSKL Wilayah Kalimantan. Perhutanan sosial merupakan masa depan pembangunan perhutanan di Indonesia.
Perhutanan sosial akan menumbuhkan ekonomi dari kantong-kantong kemiskinan di pedesaan Indonesia, sehingga kesejahteraan merata. Perhutanan sosial akan menjaga dan memulihkan ekosistem hutan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup dunia dengan berbagai isinya.